Dan inilah yang membedakan antara kita sesama kaum muslimin. Siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu bukan sekedar dekat dari sisi bagaimana keimanan kita, tetapi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur yang tepat, yaitu syariatnya yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita yang sedang menyaksikan acara ini, pembahasan tentang fikih ibadah dan secara spesifik membahas tentang hukum-hukum salat, adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebuah nikmat yang sangat besar, karena kita sedang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu pintu kebaikannya, pintu hidayah untuk memahami syariatnya, pintu hidayah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ya. Sebab hanya dengan mengenali syariat kita dengan baik, mengenali kenapa kita harus beribadah, mengenali bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di muka bumi ini tidak sekedar untuk hidup begitu saja, tetapi untuk suatu visi misi yang mulia, meraih sebanyak-banyaknya pundi-pundi pahala yang menjadi penentu kelak bagaimana kita nanti di negeri akhirat. Apakah kita akan meraih kebahagiaan yang abadi atau sebaliknya. Para pemirsa sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah menjaga kita semua. Pembahasan kita pada kesempatan ini insya Allah tentang wajib-wajib salat, karena pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun-rukun salat, yang mana kita telah menyebutkan ada 14 rukun salat, dan tentunya itu semua harus dihafal dengan baik, karena kita mengerjakan salat minimal 5 kali sehari semalam. Tentu sebagai seorang muslim tidak pantas, ya, kalau misalnya dia tidak bisa membedakan yang mana rukun-rukun salat, yang mana wajib-wajib salat, dan juga sunnah-sunnah salat, ya, karena dengan mengetahui itu semua menjadi penunjang untuk bisa meraih kesempurnaan pahala dari salat kita. Karena tentunya orang yang selalu ingin belajar menyempurnakan, ya, ibadahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan perintah-perintahnya, adalah orang yang punya niat, ya, untuk meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membedakan antara kita sesama kaum muslimin. Siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling dekat kepada Allah. Dan kedekatan itu bukan sekedar dekat dari sisi bagaimana keimanan kita, tetapi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur yang tepat, yaitu syariatnya yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam persoalan salat, ya, karena Nabi kita mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan setelah itu kita membahas tentang wajib-wajib salat. Sebelumnya para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan wajib-wajib salat. Ya, kalau misalnya rukun-rukun salat itu adalah gerakan-gerakan salat dan juga bacaan-bacaannya yang jika sengaja ditinggalkan, maka itu jelas membatalkan salat kita. Tidak sengaja ditinggalkan, maka kita harus mengulanginya. Ya, itulah rukun salat.
Dan tentunya kalau ada kesalahan baik pada rukun ataupun wajib-wajib salat, kita selalu menutup salat kita dengan sujud sahwi, ya, sebagai upaya menyempurnakan pahala daripada salat kita itu. Dan tentunya pelaksanaannya juga sesuai tuntunan Nabi. Maka perbedaan rukun-rukun salat dengan wajib-wajib salat itu, bahwa wajib-wajib salat adalah amalan yang ma yajibu fi'luhu aw qawluhu fi shalah, yang wajib kita kerjakan dan kita bacakan dalam salat, ya. Wa yasqutu bis sahwi wa yujbiruhu sujud sahwi. Tetapi wajib-wajib salat itu ketika kita lupa mengerjakannya, maka tidak harus dikerjakan kembali, tidak perlu diulangi kembali. Dan itu bisa disempurnakan dengan sujud sahwi, ya, boleh kita lewatkan. Dan kita sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam, ya, kita bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita sujud seperti biasa. Kemudian kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la minimal sekali, lalu kita bertakbir lagi Allahu Akbar untuk bangkit duduk di antara 2 sujud. Kita di situ tidak harus membaca doa di antara 2 sujud, karena setelah itu kita langsung sujud kembali. Ya, kita ucapkan Allahu Akbar, lalu kita sujud yang kedua kalinya, kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal azim, boleh lebih dari 1 kali dan minimal 1 kali. Lalu kita bertakbir lagi Allahu Akbar untuk duduk kembali, dan tidak perlu lagi kita bertasyahud, ya, kita tidak harus lagi membaca at-tahiyatulillahi wassalawah dan seterusnya, tetapi kita langsung memberi salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itulah sujud sahwi, ya. Jadi ketika kita lupa mengerjakan salah satu di antara wajib-wajib salat, baik itu gerakan maupun bacaan, maka kita bisa sempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi tidak boleh sama sekali ditinggalkan dengan sengaja, ya. Maka sebagian ulama kita yang menganggap bahwa wajib salat itu tidak boleh sama sekali ditinggalkan dengan sengaja, maka bagi mereka itu bahagian daripada pembatal salat. Kalau kita sengaja meninggalkannya, itu membatalkan salat kita, ya. Ketika sebagian ulama yang lain, seperti yang kami ingat dalam mazhab Abu Hanifah, itu wajib salat ini sekalipun ditinggalkan itu tidak membatalkan salat, meskipun disengaja, tetapi pelakunya berdosa, ya. Jadi salatnya tetap sah, tetapi dia melakukan kesalahan yang konsekuensinya berdosa, ya. Itu dalam mazhab tertentu dari kalangan ulama kita, ya. Jadi yujbiruhu sujudus sahwi wa man tarakahu amdan batalat salatuhu idza kana aliman biwujubihi. Jadi yang sengaja meninggalkan salah satu dari wajib-wajib salat dan dia mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang wajib untuk dikerjakan, maka itu membatalkan salatnya, kecuali jika dia tidak tahu, ya. Misalnya dia tidak tahu kalau membaca doa Subhana rabbiyal azim ketika ruku itu adalah sesuatu yang wajib, ya. Dia tidak mengetahui hal itu, sehingga kadang-kadang misalnya dia hanya ruku saja tanpa membaca apa-apa, dan ketika ditanya tentang itu memang dia tidak mengetahui bahwa harus membaca bacaan tersebut, ya. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan wajib-wajib salat. Nah, kita langsung mulai dari yang pertama, ya. Wajib-wajib salat yang pertama itu adalah jami'ut takbirat ghaira takbiratul ihram, ya. Semua ucapan takbir selain takbiratul ihram, ya. Jadi takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar yang pertama kali kita ucapkan ketika kita memulai salat kita. Itu hukumnya rukun, ya, bukan wajib. Sehingga yang kita maksudkan di sini adalah semua ucapan takbir Allahu Akbar selain itu, selain takbiratul ihram. Berarti ketika kita bertakbir untuk ruku, itu wajib hukumnya. Ketika kita bertakbir untuk sujud juga wajib hukumnya. Bertakbir ketika kita bangkit dari sujud kita, kemudian kembali lagi sujud, termasuk bertakbir ketika kita berdiri ke rakaat berikutnya. Itu semua hukumnya adalah wajib yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan dengan sengaja. Tetapi kalau kita lupa dan sudah lewat misalnya pelaksanaannya, maka tidak harus kita ulangi lagi. Misalnya seperti ini jamaah sekalian, kita misalnya setelah membaca surah Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang lainnya,
kita ingin rukuk tetapi kita tidak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, kita langsung rukuk, ya, kita berpindah dari posisi berdiri ke posisi rukuk tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Dan nanti diingat ketika kita selesai membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali misalnya, lalu kita bangkit dari rukuk kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, baru kita sadar bahwa ternyata kita tidak membaca Allahu Akbar ketika kita rukuk. Maka pada saat itu salat kita boleh dilanjutkan, tidak boleh kita ulangi rukuk kita lalu membaca Allahu Akbar. Namun kita sempurnakan kekurangan itu dengan sujud sahwi 2 kali sebelum memberi salam. Ya, adapun landasan perintahnya, ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti, maka jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Ya, berarti takbir peralihan ini jamaah sekalian wajib hukumnya baik bagi orang yang menjadi imam ataupun orang yang makmum, dan juga termasuk orang yang sholat sendiri. Ya, harus membaca atau mengucapkan takbir. Ya, ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya. Nah, seperti misalnya dalam hadis Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa ada seorang sahabat, ya, atau ada dari kalangan tabi'in, ya, Ikrimah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ra'aitu rajulan indal maqam." Saya melihat seseorang di maqam Ibrahim, yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Setiap dia bangkit, ya, dan setiap dia turun dalam salatnya, maksudnya berpindah gerakan, dia selalu bertakbir. Ya, wa idza qama wa idza wada'a fa akhbartu Ibn Abbas. Lalu aku mengabarkan hal itu kepada Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia, yang Nabi pernah doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia, berikan dia pemahaman agama dan juga kemampuan untuk menafsirkan, ya, keahlian dalam menafsirkan. Nah, ini doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Nah, ternyata ketika Ikrimah mengatakan hal itu kepada Ibnu Abbas, melihat ada orang yang salat di maqam Ibrahim, setiap dia berpindah posisi, baik dia turun atau naik, berdiri ataupun rukuk ataupun sujud, dia selalu bertakbir. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Awalaysa tilka salatun Nabi?" Bukankah seperti itulah, ya, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu memang ada tuntunannya dari Nabi, ya, bahwa kita harus bertakbir selain takbiratul ihram, takbir peralihan. Kemudian berikutnya adalah mengucapkan sebelum ini ada yang terluput, ucapan Subhana Rabbiyal Azim, ya, ketika kita rukuk. Jadi bertakbirnya itu adalah wajib ketika kita dari posisi berdiri ke posisi rukuk, dan ketika kita rukuk kita membaca bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Ya, ini dibaca minimal 1 kali. Itu yang wajib. Kalau kita membaca lebih dari 1 kali, 2 atau 3 kali, maka itu sunnah, ya, kita mendapatkan tambahan pahala insyaallah. Dan tentunya ini diucapkan oleh semua orang yang sholat, baik dia imam ataupun makmum ataupun ketika dia sholat sendiri. Hal ini berdasarkan hadits Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, "Fakana yaqulu fi ruku'ihi," bahwa Nabi mengatakan ketika dia rukuk atau dalam rukuknya, "Subhana Rabbiyal Azim." Ya, Subhana Rabbiyal Azim. Dan juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb." Adapun pada ruku' itu maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya makna dari Subhana Rabbiyal Azim artinya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim yang Maha Agung, yang Maha Besar. Ya, itu jemaah sekalian rukun yang wajib salat yang kedua. Kemudian wajib salat yang ketiga adalah ucapan Sami Allahu liman hamidah ketika kita bangkit dari rukuk. Ya. Dan ucapan ini Sami Allahu liman hamidah
hanya diucapkan oleh imam dan orang yang sholat sendiri. Ya, seorang yang posisinya menjadi imam dan orang yang sholat sendiri. Berarti makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kadang-kadang kita melihat ya sebagian orang ketika menjadi makmum dia mengikuti imam. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ternyata dia juga mengucapkan ucapan yang sama, sami Allahu liman hamidah. Padahal sunnahnya adalah bagi makmum itu dia hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu, yang mana di dalam hadis itu dikatakan summa yaqul, kemudian orang yang salat mengatakan sami Allahu liman hamidah idza rafa'a salbahu minar ruku', ketika dia meluruskan ya punggungnya dari posisi ruku'. Ya, dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Nah, ini wajib yang ketiga. Kemudian berikutnya adalah ucapan Rabbana walakal hamd. Ya, ucapan ini atau bacaan ini diucapkan oleh imam, ya, makmum dan juga orang yang sholat sendiri. Ya, jadi bisa kita ucapkan Rabbana lakal hamd, bisa juga Rabbana walakal hamd, bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Nah, ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana di dalam hadis beliau dikatakan tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian orang yang salat itu mengucapkan pada saat dia berdiri Rabbana walakal hamd pada posisi i'tidalnya. Setelah dia ruku', lalu dia tegakkan punggungnya pada posisi berdiri tegak lurus, maka pada saat itu dia membaca Rabbana walakal hamd. Adapun makmum seperti yang kita katakan tadi, bahwa dia hanya mengucapkan Rabbana dia tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tetapi dia hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ya, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwa wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Ucapkanlah kalian wahai para makmum Rabbana walakal hamd. Ya. Berikutnya adalah ucapan subhana rabbiyal a'la. Dan ini kayaknya ada yang keliru ya. Subhana rabbiyal a'la. Dan ini jamaah sekalian diucapkan ketika kita sujud ya. Minimal 1 kali itu yang wajib. Lebih dari 1 kali adalah sunnah ya. Dan ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam hadis beliau thumma sajada, kemudian dia sujud, faqala subhana rabbiyal a'la. Nah, lalu dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Ya. Tentunya para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan pada saat kita rukuk dan sujud itu sebenarnya bukan hanya subhana rabbiyal azim ketika kita rukuk, dan bukan hanya subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, tetapi ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika kita rukuk maupun sujud, ya, seperti subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Itu bisa dibaca pada saat kita rukuk dan sujud. Ya. Adapun pada saat kita sujud, maka sebenarnya bacaan di situ lebih luas. Ya, bukan hanya bacaan-bacaan yang kita sebutkan tadi, tetapi posisi sujud ini adalah posisi di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita pernah mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Kondisi di mana seseorang itu paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud. Ya, fa aktsirud du'a fihi, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Dan tentunya ketika kita ingin berdoa ya, pada posisi sujud, dianjurkan untuk membaca doa-doa yang pernah diajarkan ya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang biasanya dinisbatkan oleh Allah kepada para nabi. Doa-doa para nabi itu juga bisa kita
bacakan. Dan kita di dalam berdoa itu harus menghadirkan hati kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengistijabah doa dari hati yang lalai. Ya, jadi jangan sampai kita membaca doa-doa itu, lisan kita mengucapkannya tetapi hati kita lalai. Hati kita tidak dalam keadaan hadir memahami apa yang kita minta. Ya, sehingga ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa doa-doa yang sifatnya berjamaah itu sebenarnya kita tidak hanya sekadar mengaminkan lalu kita tidak memahami apa yang kita minta. Justru yang paling utama sebenarnya adalah ketika kita berdoa sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Karena doa yang kita panjatkan sendiri itu terlahir dari hati kita. Ya, betul-betul itu yang kita inginkan. Berbeda ketika kita hanya sekedar mengaminkan. Yang kadang-kadang kita pun tidak memahami apa yang dibaca oleh orang yang kita ikuti doanya. Ya. Terutama ini sekedar tambahan faedah, terutama ketika kita dalam kondisi darurat, dalam kondisi sakit, ya, atau kesulitan. Sebenarnya pada saat itu kitalah yang mengalami kondisi itu yang paling pantas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru meminta kepada orang lain untuk didoakan. Ya, itu sebenarnya tidak tepat. Karena setiap kita di akhirat kelak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa Dia adalah zat amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Dia Allah Subhanahu wa taala yang istijabah doa-doa orang yang dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan kesulitan, sakit dan seterusnya, dan Dialah yang mengangkat kesulitan dan keburukan itu. Jadi Anda yang dalam keadaan sakit, Anda yang dalam keadaan kesulitan, Andalah yang paling potensial, ya, doa-doa Anda diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah sendiri-sendiri tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain dan meminta agar orang lain yang mendoakan kita. Kemudian rukun berikutnya adalah membaca bacaan di antara dua sujud, ya. Berarti jemaah sekalian, bertakbir ketika kita sujud itu adalah wajib salat. Ya, membaca doa sujud subhana rabbiyal a'la itu juga wajib salat. Bertakbir ketika kita akan bangkit dari sujud kita menuju ke posisi duduk itu juga wajib hukumnya. Maka membaca bacaan doa di antara dua sujud, minimal Rabbi firli ya Allah ampunilah saya, itu berarti kita sudah melakukan yang wajib. Ya, apakah boleh kita menambahkan doa itu? Maka ada di antara ulama kita yang membolehkan, yang menambahkan doa itu. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah, ya, radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan wa kana yaqul, dan ia mengatakan Rabbi firli. Ya, jadi minimal sebenarnya inilah yang kita ucapkan. Jadi pada posisi duduk di antara dua sujud, kadang-kadang mungkin karena ada beberapa riwayat yang kita baca, lalu kemudian kadang-kadang ada bias-bias yang membuat kita tidak jelas yang mana doa yang kita baca. Maka ketahuilah bahwa minimal bacaan yang kita bisa baca pada posisi duduk di antara dua sujud adalah Rabbi firli. Ya, ini yang paling minimal, jamaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah at-tasyahhud al-awwal. Ya, jadi yang dimaksud dengan tasyahud awal ini, jamaah sekalian, para pemirsa Ros TV dimanapun Anda berada, adalah membaca doa tasyahud. Ya, hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kami an naqula idza jalasna fi rak'atain, agar kami mengucapkan pada posisi duduk di antara dua rakaat. Jalasna fi rak'atain, atau mungkin duduk di antara dua sujud. Ya, duduk pada posisi tasyahud awal, ya, setelah dua rakaat, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Bisa sampai di situ jamaah sekalian. Bisa juga ditambahkan Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi ini hukumnya wajib. Artinya tidak boleh sama sekali kita sengaja meninggalkan doa tasyahud ini. Sebutkan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati adh-dhuhr wa alaihi julus. Beliau berdiri pada salat zuhur pada saat beliau selesai mengerjakan 2 rakaat. Ya, makanya dikatakan di sini wa alaihi julus yang seharusnya beliau wajib untuk duduk di antara duduk setelah 2 rakaat, duduk tasyahud awal. Ya, tapi beliau langsung berdiri ke rakaat ketiga. Falamma atamma salatahu, dan tatkala Nabi menyempurnakan salatnya, sajada sajdatain, dia pun sujud 2 kali, yaitulah sujud sahwi yang kita jelaskan tadi. Yukabbiru fi kulli sajdah, setiap beliau sujud beliau bertakbir. Wa huwa jalisun qabla yusallim, pada posisi duduk sebelum memberi salam. Wasajadahu mannas, dan para sahabat mengikuti sujud Nabi. Ma'ahu maka ma nasiya minal julus, jadi yang menyebabkan beliau sujud yaitu karena beliau lupa tasyahud awal, sehingga semua makmum ikut sujud. Nah, ini juga perlu dipahami para pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika imam sujud sahwi, maka kita sebagai makmum harus ikut sujud sahwi, karena sujud sahwi itu masih rangkaian salat dan bahkan merupakan penyempurna salat kita. Iya. Dan Nabi kita mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Hadis yang kedua yang kita sebutkan ini memberikan pelajaran bahwa duduk tasyahud awal dan membaca at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibatu dan seterusnya hukumnya wajib, karena Nabi setelah berada pada rakaat ketiga dan lupa duduk tasyahud awal, beliau tidak kembali pada posisi duduk dan mengulangi tasyahud awal, tidak, tapi beliau melewatkan duduk tasyahud awal dan tetap melanjutkan salatnya, namun beliau menyempurnakan kekurangan itu dengan sujud 2 kali. Ya, karenanya yang terakhir daripada wajib-wajib salat itu adalah al-julusu lit-tasyahhudil awal, ya, duduk pada tasyahud awal. Dimaksud di sini adalah duduknya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah bacaannya, yaitu adalah wajib-wajib salat, dan yang kedua adalah duduknya, karena boleh jadi ada orang yang sekedar duduk saja tetapi tidak membaca doa tasyahud. Maka kalau dia sengaja tidak membaca doa tasyahud awal, dia hanya diam saja padahal dia mengetahui bahwa membaca doa tasyahud adalah wajib, ya, menurut pendapat yang kita jelaskan ini adalah batal salatnya. Ya, batal salatnya. Makanya kita harus berhati-hati. Yang sekedar duduk saja menghayal tidak membaca doa tasyahud itu membatalkan salatnya. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Bahina as-Sabiq yang sebelumnya disebutkan bahwa qama fi salati adh-dhuhr wa alaihi julus. Nabi berdiri pada rakaat ketiga pada salat zuhur yang seharusnya beliau duduk, dan beliau tidak kembali mengulanginya. Setelah selesai mengerjakan salat baru kemudian beliau sujud 2 kali sujud sahwi. Hadis itu menjelaskan bahwa duduk tasyahud itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Dari mana kita pahami bahwa Nabi ketika meninggalkan duduk tasyahud itu, Nabi menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Artinya seandainya duduk tasyahud awal itu adalah rukun, ya, rukun salat, maka Nabi akan mengulanginya sekalipun mungkin Nabi sudah berada pada rakaat ketiga. Jadi andaikan tasyahud awal ini adalah sebuah rukun, maka tatkala Nabi berdiri ke rakaat ketiga lalu kemudian beliau mengingatnya, maka Nabi akan kembali lagi duduk. Tetapi ketika Nabi terus melanjutkan saja salatnya, tidak kembali duduk ke posisi tasyahud awal, maka itu menjadi indikasi bahwa hukumnya wajib, dia bukan rukun. Nah, itu jamaah sekalian, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang wajib-wajib salat. Nah, tadi kita sudah sebutkan bagaimana perbedaan antara wajib-wajib salat dan rukun-rukun salat. Maka kita ingin simpulkan di sini bahwa apabila wajib-wajib salat ini sengaja ditinggalkan, maka
itu bisa membatalkan salat kita. Ya. Yang kedua, apabila kita melupakan salah satu dari 8 rukun wajib-wajib salat yang kita sebutkan tadi, dan kita betul-betul lupa, maka kita boleh untuk meninggalkannya, lalu kita sujud sahwi 2 kali. Ya, sebelum memberi salam, karena dia dalam bentuk kekurangan. Tetapi jika misalnya ya kita sengaja meninggalkan salah satu di antara wajib-wajib salat ini, karena kita memang tidak memahami bahwa itu adalah suatu kewajiban. Tadi kita sudah sebutkan contohnya orang yang tidak mengetahui bahwa wajib hukumnya membaca bacaan pada saat rukuk misalnya, subhana rabbiyal azim. Dia betul-betul tidak tahu bahwa harus membaca bacaan itu. Maka ketidaktahuannya itu membuat salatnya tetap sah. Ya, tetapi tentunya para pemirsa sekalian, bagi seorang muslim, apalagi ketika sudah berumur, ya sangat tidak pantas kemudian persoalan-persoalan seperti ini dia tidak paham. Ya, saya kira persoalan yang paling penting untuk kita dalami dan pahami dengan baik adalah persoalan salat, karena dalam salat kita ini semua amalan ibadah itu bisa kita temukan. Ya, dalam salat kita ini ada ibadah badaniyah, di mana ada gerakan-gerakan. Kita juga dalam salat melakukan satu amalan lisan dengan membaca bacaan Al-Quran, dengan membaca zikir. Ya, jadi ada juga zikirnya, ada bacaan Al-Qurannya, ada juga doanya. Jadi subhanallah, salat ini mengandung banyak ya, variasi ibadah di dalamnya, sehingga sangat penting untuk kita pahami dengan baik. Termasuk konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan ketika salah satu daripada wajib-wajib salat ini kita lewatkan. Satu contoh, jamaah sekalian, yang perlu dirinci dengan baik, kata ulama kita, bahwa bagi orang yang lupa tasyahud awal, bukan tasyahud akhir ya, karena tasyahud akhir itu duduknya, bacaannya, dan juga membaca salawat kepada Nabi, itu hukumnya rukun yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Tapi tasyahud awal, baik duduknya ataupun bacaannya, kalau kita tidak sengaja melewatkannya, maka di sini kata ulama kita ada 3 kondisi. Ya. Pertama, seseorang mengingat bahwa dia belum duduk tasyahud awal ketika dia mulai bergerak berdiri ke rakaat ketiga dan belum sempurna berdiri tegak. Maka pada saat itu dia harus duduk kembali, ya, duduk kembali dan membaca bacaan tahiyat ya, sambil duduk. Ya. Kalau misalnya dia baru mengingat bahwa dia belum membaca doa tasyahud awal pada saat dia sudah berdiri tegak lurus, ya, artinya dia sudah berada pada rakaat ketiga, maka pada saat itu tidak boleh lagi dia duduk kembali untuk mengulangi membaca doa tasyahud. Iya. Dan jika dia sudah membaca surah Al-Fatihah, maka sudah haram hukumnya. Ya. Istilah seperti itu yang kami ingat yang disampaikan oleh ulama kita. Ya, haram hukumnya untuk kembali ke posisi tasyahud awal. Ya, jadi ini penting kita pahami, karena pengklasifikasian daripada bacaan dan gerakan sholat itu menjadi rukun, wajib, dan sunnah bukan sesuatu yang mudah. Ulama kita memang terjadi di kalangan mereka perbedaan pendapat, namun ketika kita menguatkan salah satu di antara pendapat ulama, maka kita harus konsisten dengan pendapat itu. Kita perhatikan pembagian-pembagian mereka, karena semua membagi dan mengklasifikasikan gerakan dan bacaan salat itu merujuk kepada dalil-dalil yang mereka pahami, ya, merujuk kepada hadis-hadis dan juga penjelasan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, bisa memberikan pencerahan tentang sebuah ibadah yang paling mulia, yang merupakan penentu kualitas kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat. Karena dalam salat itulah kita bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayat-ayatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap bacaan-bacaan kita. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.